Disuruh ngulang, ada suara di sini suruh ngulang, kalau enggak ada yang celaka. Nah, suruh ngulang ini berarti tipikal Aliando nih. Tipikalnya Aliando itu dia inginnya perfeksionis sebenarnya. Nah, kalau udah perfeksionis itu dia harus kejar itu perfect. Awalnya itu. Kalau ada tanda merah di kamera berarti kameranya datang bulan. Maksudnya udah tanda merah. Berarti Harus merah. Harus beli dong. Kan datang bulan. Tahu banget. Patung tahu ya. Paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sedulur Ustadz Danu Official Channel, kemudian juga dari DFC Patung Family Channel, Eliza TV. Masih itu berarti Masih perkenalan. Masih perkenalan. Ya, kemudian Elizai. Ini lagi Instagram juga gitu ya. Ada Mbak Ulan di sini Pak Ustadz. Alhamdulillah di sini kita lagi live juga. Jadi ini udah banyak kamera nih Pak Ustadz ya. Live takut. Ini udah ada banyak kamera. Kalau nggak kuat silakan lah bayar kos dalam. Bayar kos dalam. Aduh ya Allah kangen banget ini. Alhamdulillah kita live lagi sekarang. Kita vlog lagi bersama guru kita Pak Ustadz Danu. Kemudian juga ada Patung, ada Pak Haji semuanya. Dan apa kabarnya nih semua nih para netizen di dunia maya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dalam hidayah ya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Nah, ini berbicara masalah netizen nih Pak Ustadz. Berbicara masalah orang yang selalu standby di dunia maya, baik di Instagram maupun YouTube dan media sosial lainnya. Ini beberapa minggu kemarin ini lagi cukup dihebohkan dengan salah satu pemberitaan dari teman artis kita nih. Iya. Ini Ya bang, pemberitaan dari salah satu teman artis. teman artisnya Mas Bobi bang. Ya. Saya nggak ikut ya. Nah, ikut juga. Kan saudara. Sama muslim. Artis senior. Iya, jadi ini teman adik saya juga ya, kita pernah bernaung di satu PH yang sama di salah satu stasiun televisi yang sama. Aktor muda berbakat, ganteng tampan rupawan. Siap. Ya, Laki, pasti laki nih. Lah iya, ganteng tampan rupawan lah. Masa iya. Tapi ada yang cantik tapi dia perkasa ada loh. Siapa tuh? Aja, Ayo. Dia sudah hampir nggak bisa membedakan. belum udah laki Waduh. belum ada. Itu perkasa. Suaminya aja takut. Iya. Jadi ini pasti teman-teman udah pada tahu semua. Jadi kita di sini hari ini mau membahas mengenai sesuatu yang sedang dialami oleh teman-teman artis. Pertamanya Aliando sebetulnya. Teman-teman semua nggak cuma artis. Gak cuma artis. Khususnya yang saat ini lagi viral. Lagi viral. Apa namanya? Masalahnya apa? Masalahnya namanya OCD, Pak Ustaz. OCD. Oh sih. OCD. Salah. OCD. Itu nama orang? Bukan. Marga. Jadi OCD ini adalah obsessive compulsive disorder, bahasa Inggrisnya. Nah, kalau bahasa Indonesianya adalah ya kita simpulkan aja gangguan mental. Gangguan mental. Jadi seseorang ini terkena gangguan mental itu apa? Jadi ada dorongan dan pikiran yang kuat, seperti obsesi gitu ya. Namun juga ada perilaku yang kompulsif, artinya seperti pemaksaan di luar dari keinginan orang tersebut. Gitu, misalkan gini, Pak Ustadz. Ini kayak misalnya Aliando dia live gitu ya, kemudian dia mengumumkan bahwa dirinya terkena OCD. Tapi yang Aliando ngomong. ya. Oh. Jadi saya tuh sempat ngelihat kok Ali ini kan karirnya subhanallah ya, bagus ya luar biasa. Tapi setelah itu dia vakum, muncul lagi di film, vakum lagi, muncul lagi di sinetron. Ternyata mungkin salah satu penyebab vakumnya ini karena dia mengidap OCD ini, dan dia mengakui bahwa OCD-nya ini sudah akut. Jadi levelnya udah yang hardnya lah gitu ya. Buyutnya OCD. Jadi dia bilang bahwa salah satu keluhannya adalah ketika mungkin misalkan dia lagi latihan musik nih gitu ya, lagi latihan, tiba-tiba setelah latihan ada yang minta diulang. Jadi di pikirannya itu, Pikirannya minta diulang latihannya. nggak puas. Kalau tidak diulang,
akan ada yang celaka. Oh, Nah, tapi nggak tahu yang celaka ini apa gitu loh. Atau misalkan ada satu, saya lihat kemarin Afgan misalkan, Afgan penyanyi nih. Bukan Afgan Maghrib, bukan. Bukan lagi. Saya kira Afghanistan. Siapa dong? Afgan penyanyi maksudnya. Itu dia keluhannya adalah kalau melihat misalkan ruangan yang berantakan atau mungkin ada buku yang gak rapi itu gelisah. oh, Bawaannya pengen dirapikan. Nah, ini, nanti kita juga mau tanya sama Pak Ustadz. Itu yang ngerapiin itu yang kena OCD. Menurut dia, Menurut dia. mengakui dia terkena OCD. Ji, kena OCD nggak Ji? Dikit-dikit ngepel, dikit-dikit ngepel, kena OCD nggak Ji? itu juga ada dorongan itu. Tapi bukan dari diri sendiri ya. Bukan. Lebih yang perkasa tadi. Dari yang WA. Perbedaannya itu. Ya Allah. Ya Allah, ya Saya Rabbi. juga sekalian mau curhat juga sama Pak Ustadz nih, bahwa saya juga mengalami itu sebetulnya. Hah? Beberapa tahun ini saya Mas mengalami, Bobi seperti itu juga. mengalami juga, Pak Haji. OCD. OCD. Sudah Pak Haji ngalami, Mas Bobi alami. Iya. Kamu ngalami nggak tuh? Ngalamin. OCD apaan? Ingin punya Mercy, Bang. Wah, itu dorongan bukan juga itu. Itu Mercy mobil apa nama orang? Kok nggak bisa-bisa gitu. Wah, itu obsesi jadi. Itu masih peradangan di dimensi. Iya. Jadi pertanyaan Pak Ustadz, perbedaannya nih, takutnya ada orang yang berpikir bahwa aduh saya nggak nyaman di tempat yang kurang bersih, akhirnya dia ingin membersihkan. Dia menganggap dirinya OCD, padahal sebetulnya itu kan wajar sebetulnya. Wajar, naluri. Ya. Bersih-bersih, kalau Haji J itu bersih-bersih di rumah itu termasuk ini yang biasa cerewet, saya bersihin aja deh. Itu bukan OCD namanya. Niat. Pengen. Lebih ke Iya, dendam iya, ya. iya. Nah, sama yang mungkin kalau misalkan sudah misalnya ruangannya nggak bersih, ada muncul pemikiran-pemikiran yang di luar Oh. batasan, Ada yang baru ngomong ada di yang sini ngomong, gitu ya. Oke. kalau nggak bersih juga bakar rumahnya misalkan begitu. Bagi sedulur-sedulur yang lain nih ya. Silakan. Sebenarnya ada yang ngomong di sini, ada yang ngomong di Intinya pikiran. seperti itu ya. Intinya seperti itu. Atau saya tidak tahu persis. Saya kan bodoh dalam hal-hal seperti itu. Tapi intinya ada yang ngomong di sini, saya pernah dengar. Iya. Ada yang ngomong di sini juga saya pernah dengar. Betul. Cuma biasanya kan OCD atau skizofrenia atau apa-apa itu kan sekelas semuanya. Ya. Jadi sebelum ini saya menceritakan tentang OCD tadi, kemudian gejalanya bagaimana, sedikit saya mengetahui tentang salah satunya adalah saudara kita si siapa itu Aliando ya. Aliando atau siapapun saudara kita yang lain yang terkena OCD. Sebenarnya penyakit ini memang nggak ada obatnya. Dia hanya minum obat penenang sebenarnya. Jadi di dunia selama ini saya amati belum ada obatnya. Cuma, ini cuma nih. Mudah-mudahan di tempat kita ini, di channel kita ini, mudah-mudahan ada jalan keluar. Amin. Kenapa saya bilang mudah-mudahan ada jalan keluarnya untuk OCD atau yang lain-lain? Karena begini, jujur, di klinik saya, alhamdulillah, pasien saya yang skizofrenia, alhamdulillah itu banyak. Ya. Dan alhamdulillah itu lebih dari 90% diberi kesembuhan sama Allah. Alhamdulillah. Jadi saya kasih contoh, umpamanya kalau OCD saya tidak tahu persis apakah di sini itu kalau umpamanya kalau Aliando tadi umpama, ini hanya umpama, kalau nggak ngulang ada yang mati atau celaka umpamanya, kan gitu ya. Atau dia melihat ruangan yang kotor itu terus sesak kayak mau mati, umpama itu kan banyak sekali ya. Kemudian, nah ini salah satu yang saya sebelum cerita tentang OCD-nya Mas Aliando atau siapapun, saya mau cerita kasus skizofrenia di klinik. Salah satunya yang di sini itu disuruh bunuh anak namanya, yang di sini disuruh bunuh suami, yang di sini disuruh bakar rumah, yang di sini disuruh nyekek ibunya, yang banyak sekali kasus seperti itu yang skizofrenia itu. Alhamdulillah yang seperti itu yang saya amati dan saya catat lebih dari 90% diberi kesembuhan sama Allah Ta'ala. Makanya di sini saya mencoba menerangkan bagaimana OCD itu bisa muncul atau bagaimana skizofrenia bisa muncul. Ya. Sebelum menuju ke arah OCD, saya cerita tentang skizofrenia. Skizofrenia yang apa namanya? Saya kasih contoh namanya skizofrenia tentang disuruh bunuh diri. Ya. Namanya ya, di sini disuruh bunuh diri ada. Di sini itu disuruh kalau naik mobil tabrakin ke
pohon ya, atau apa pasan dengan bis, tabrakin ke bis, tabrakin gitu aja terus gue bilangnya seperti ini. Nah, ini disuruh bunuh diri. Nah, bunuh diri ini biasanya saya urutkan kapan. Kalau mamanya ini kan biasa rata-rata itu wanita. Ada sih laki-laki itu mamanya yang saya amati, polisi ada. Jadi polisi itu kalau dia lihat pistolnya, disuruh itu ngeletakin di pos ini, suruh bunuh diri. Alhamdulillah sudah sembuh. Nah, di sini yang wanita bunuh diri ini biasanya amali dari persoalan dia sendiri. Mas Bobi. Iya. Jadi saya tanya berapa bulan? Oh sudah 3 tahun. Ada suara terus. Ada suaranya apa? Saya disuruh bunuh diri. Gimana ngomongnya? Saya nyoba ngerunut. Kalau naik mobil disuruh nabrakin. Kalau melalui sungai yang besar suruh nyemplung, itu mobilnya suruh masukin ke situ. Kalau naik motor sama, suruh nabrakin mobil yang papasan. Itu intinya seperti itu. Nah kalau di mall dia suruh lompat jendela. Jadi naik tinggi suruh lompat ke jendela. Eskalator gitu ya maksudnya? Iya, pokoknya kayak tinggi itu sudah iya. Jadi dia mencoba untuk menjaga. Jadi dia jarang sekali ke mall, nggak berani dia ke mall. Jadi itu awalnya diawali dari dia yang merasa ini yang bunuh diri ibu-ibu ya. Iya. Dengan cara rentang dia sudah punya suami atau bagaimana, dia punya rentang sekitar sekian tahun. Biasanya itu diawali dari persoalan rumah tangganya yang berantakan. Jadi kalau dia bunuh diri bukan berantakan, tapi biasanya dia dicerai sama suaminya. Nah, dia nggak tahu apa-apa, kemudian dicerai sama suaminya. Dia langsung shock ceritanya, putus asa. Nah, di titik shock itulah dia mulai berpikir kayaknya saya nggak berguna jadi istri, kayak gitu. Itu awalnya mikirnya itu. Buat apa lagi hidup? Buat apa lagi hidup, yang saya cari adalah suami, anak. Kayaknya saya sudah dipisah. Ngapain? Saya kayaknya nggak manfaat, hidup saya nggak berguna. Awalnya begitu nih yang dipikirin. Nah, dengan memikirkan itu akhirnya masuklah jin, masuklah ifrit. Kalau hubungannya dengan kematian, Dajjal sudah mulai masuk. Kalau berhubungan itu maksudnya ada keinginan untuk mati gitu? Ya, karena tidak boleh oleh Allah Ta'ala, tidak boleh orang itu mau mati, apalagi Muslim itu tidak boleh. Seperti itu. Jadi kalau dia sudah menginginkan mati, berarti dia sendiri sebenarnya sudah dilarang oleh Allah Ta'ala. Tahu atau tidak tahu, nasnya itu dilarang. Hidupnya kita itu karunia, harus disyukuri. Bukan mau mati. Putus asa itu dilarang oleh Allah Ta'ala. Tidak boleh, dalam Quran diceritakan tidak boleh. Jadi intinya kalau dia itu sudah mulai melampaui batas di titik itu, masuklah jin dan ifrit mengunci. Apa yang dia inginkan pada saat dia bilang tidak manfaat hidup saya, mending saya itu bunuh diri, atau mending saya nggak ada di dunia, mending ya, itu mulai nanti suara itu sama seperti yang dia inginkan awal atau beberapa kalinya, yaitu disuruh bunuh diri. Walaupun keinginan untuk bunuh diri itu sudah tidak ada, tapi suara sudah itu tidak. muncul. Alat jin itu masuk, itu kan gini prosesnya. Seorang manusia, kalau saya cerita seorang manusia muslim, dia melakukan suatu kegiatan. Ini yang normal ya, bukan yang kenal kita ya. Yang normal itu biasanya Mas Bobi ya, sebelum kenal kita nih. Jadi pada saat dia itu melakukan kesalahan, pernah nggak mohon ampun kepada Allah Ta'ala? Nah kan gitu ya. Padahal juga sholat kan gitu ya. Mohon ampun di titik-titik salah itu kan jarang sekali. Paling tobat setahun sekali itu juga. Tobat sekali. Sholat tobat nggak tahu itu gimana itunya diterima. Takutnya ritual astagfirullahaladzim, nggak ngerti yang mana yang salah. Iya, titik itu cuma sekedar ya. melantunkan itu aja. Ya, nah disinilah sebenarnya kebanyakan teman-teman muslim itu nggak paham. Iya. Karena nggak diajarkan bahwa setiap kali melakukan salah itu mohon ampunlah kepada Allah Ta'ala. Nggak pernah diajarkan. Nah, di titik-titik seperti ini mulailah sebenarnya kalau dia tidak taubat kepada Allah, tidak mohon ampun kepada Allah Ta'ala, jin itu sudah keburu masuk terus. Dan itu kalau dia persoalan itu kan menjadikan dia tuh berpikir terus setiap harinya, ngalamun, sedih, nangis sendiri. Nanti kerja itu sudah nggak karu-karuan, ngalamun lagi kerjanya. Itu kan jin masuk terus itu, posisi-posisi. Nah disitulah nanti kalau Allah memberikan, kalau dia tidak bangkit-bangkit, Allah langsung mengizinkan si jin, si ifrit atau dajjal itu untuk menguasai dia. Itu diizinkan oleh Allah Ta'ala. Makanya ada skizofrenia itu karena izin Allah.
Dan itu memang tidak bisa diselesaikan dengan obat-obatan. Kenapa? Karena itu yang diobati jin, jadi nggak mempan. Iya, bener. Ya itu kuncinya di situ. Kenapa itu nggak bisa diobati? Karena urusannya dengan jin. Nah kalau urusannya dengan jin harus urusannya dengan orang yang memang bisa aja diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk melepas. Jadi bukan diajak berantem, melepas. Nah, cara-caranya sama. Cara-caranya yaitu kembali ke jalan Allah. Kembali ke jalan Allah gitu. Obat, kemudian berubah. Kemudian. Nah, dari yang saya kasih contoh seperti itu, beberapa ibu-ibu yang memang kasusnya bunuh diri, alhamdulillah diberi kesembuhan. Banyak yang saya ada lebih dari 20 orang itu yang bunuh diri, alhamdulillah sembuh. Lebih ya, yang saya ingat-ingat ini lebih dari 20 orang sembuh. Yang terakhir kemarin dia disuruh bunuh anak. Ibu-ibu suruh bunuh anak, suruh gorok anaknya. Alhamdulillah saya tanyain lagi, sudah enggak Ustadz? Sudah setelah dari ketemu sama Ustadz, kemudian 1 hari 2 hari suara itu sudah hilang. Sudah hilang, nggak ada lagi. Alhamdulillah. Nah, itu intinya kenapa saya cerita dulu, karena siapa tahu yang nonton, yang ada temennya atau saudaranya kena OCD itu mulai berpikir gitu. Karena memang ini tidak ada obatnya kecuali obat penenang. Berarti ini bisa dikatakan mirip Pak Ustadz ya? Mirip. Cuma beda nama aja sih, Iya. OCD Iya. gitu ya. Oh, ini sama seperti orang jatuh cinta. Saya cinta sama Lela, saya cinta juga sama Ratna, saya cinta juga dengan Linda. Wisnu kan bukan saya kan laki. Iya. Tapi saya senang lihat Joko. Kan kamu. Saya. Jadi seperti itu. Jadi namanya cinta itu begitu. Jadi yang satu skizofrenia, yang satu OCD, yang satu apa gitu. Mungkin kalau OCD ini Bipolar dikatakan gitu. Bipolar bisa ya. Psikopat ya. Psikopat. Mungkin kalau OCD ini mungkin gejalanya lebih ringan sebetulnya, ngelihat yang kurang bersih atau pengen. Kalau skizo kan bunuh diri, bunuh anak dan lain sebagainya. Tapi lama-lama OCD juga bisa bergerak ke arah skizo juga Pak Ustadz berarti. Bisa juga sih, cuma kasusnya yang saya harus tahu persis ya. Karena OCD itu kan saya tidak tahu. Kalau menurut ceritanya Mas Bobi, Aliando sendiri itu apa yang dia rasakan di sini kalau dia melihat lingkungan begini atau begini, saya nggak tahu. Coba yang dia ceritain apa coba? Ya. Saya mencoba menganalisa dari cerita. Nah, yang pertama tadi tuh kalau misalkan dia cerita ada proyek musik. Musik. Akhirnya proyek musik itu harus ditangguhkan dulu karena tadi tuh kalau misalkan lagi latihan nih, kemudian Ada yang ngomong di sini suruh ngulang. kalau enggak ada yang celaka. Nah itu nggak dijelaskan lebih detail. Kemudian nih Bosa ketika mandi nih, Mandi. keramas tuh, lagi keramas tuh dia harus hitung rambutnya dulu. Ngitung rambutnya. Hitung rambutnya. Oke. Maksudnya, nah itu Ya dia- biar rambutnya satu persatu itu bisa Disampo. kena sampo barangkali ya. Entah barangkali. pas lagi disampoin atau setelah dibilas kemudian dihitung ada yang rontok atau Allah alam ya gitu ya. Nah kemudian nih sedikit mungkin dari saya juga Pak Ustadz ya. Saya juga mengalami itu sebetulnya. Saya mengalami itu misalnya kalau saya begini, misalkan saya punya barang gitar misalnya, gitar baru, kemudian gitar itu kepentok tembok misalkan. Arah. Itu tuh saya bisa mikirin gitar yang kepentok itu tuh bisa sampai bener-bener bikin saya tuh keringetan, bikin panik dan bikin Takut rusak apa gitu? nggak tahu. Saya itu kalau saya nggak gitar mas bikin saya keringetan. Nggak syuting ya itu saya. Kalau itu OCD bukan bosan? Hah? OCD bukan? Nah itu rasa memilikinya yang kuat. Tapi tidak ada ke arah-arah yang negatif terlalu kuat ya. Kalau OCD gini, kayak yang tadi namanya cerita disuruh ngulang, ada suara di sini suruh ngulang, kalau nggak ada yang celaka. Nah, suruh ngulang ini berarti tipikal Aliando nih. Tipikalnya Aliando itu dia inginnya perfeksionis sebenarnya. Nah, kalau udah perfeksionis itu dia harus kejar itu perfect. Awalnya itu perfect. Jadi setiap dia bekerja itu pengennya perfect terus sehingga kalau ada sesuatu yang salah dia nggak peduli, mau orang tuanya salah ditegur, nggak peduli, nggak melihat di titik-titik itu. Kemudian juga saya lihat pada saat dia itu sampoan satu-satu rambutnya dihitung. Kalau saya, dia pengen ada yang ngomong kayaknya memang rambutnya harus kena sampo barangkali. Jadi
Dengan begitu, oh ini tipe orang perfeksionis nih. Nah, cuma perfeksionis inilah yang karena memang itu kan sifat yang orang tidak pernah tahu. Orang Muslim kayak orang non Muslim kayak itu kan nggak pernah tahu, dikira itu ya orang perfect kan boleh-boleh aja kan gitu ya. Tapi kalau menurut Islam sih sebenarnya kalau yang perfect kita asal tidak menyinggung orang-orang lain kan nggak ada masalah. Kan ada bahasanya kalau orang perfeksionis itu berarti dia tanggung jawab penuh terhadap apa yang dikerjakan. Cuman ketika terlalu mungkin posisinya perfeksionis itu kan berarti sesuatu yang harus betul-betul perfect 100% istilahnya gitu. Iya. Sementara kan itu kalau terlalu kadang-kadang kan tidak bagus juga. Iya, contoh saya membuat suatu kerjaan Kerjaan ini sebenarnya dikerjakan sama orang lain, dikerjakan sama HJJ. Ya, dikerjakan ini kerjaan. Saya sebenarnya sih ya perfect tapi kan saya serahin ke HJJ lah, pura-puranya seperti itu. Kemudian sama HJJ diserahin sama istrinya. Suatu ketika kerjaan ini dikasih ke saya lihat ini kayaknya kerjaan istrinya, gambarnya setrika, kain pel dan sebagainya, itu kan kerjaan istrinya. Tapi saya selalu tanya, kenapa harus ada ini, Ci? Gitu. Kan gitu. Nggak terima nih bos. Tapi ya memang nggak bisa ngejawab karena memang itu ngerjain istrinya kan nggak ngerti. Kan gitu. Saya tahu ini yang ngerjain istrinya, tapi karena HJJ juga takut saya marahi, jadi berusaha menutupi yang sebenarnya saya tahu. Ini bukan kerjaan HJJ. Tapi saya tahu dengan saya tahu ini kan saya mikir diem, saya lihatin saya diem. Oh ya saya dikadalin aja gitu. Padahal saya kan pengen perform. Saya biarin. Padahal sebetulnya bisa aja marah kan. Nah, bisa aja marah. Nah, karena saya itu tahu bahwa marah itu menurut saya itu menurut agama kita itu tidak boleh, saya nggak marah. Saya menerima, saya dikadalin aja gitu. Paham ya? Padahal saya itu pengennya perform. Paham ya? Nah, orang-orang ini nggak bisa membawa seperti itu. Kalau nggak cocok ya jengkel aja dia, marah aja. Oke. Berarti orang yang terkena OCD ini karena mungkin tidak salah satunya karena perfeksionis tadi. Salah satunya perfeksionis. Karena saya mendapatkan salah satu pasien OCD beneran. Jadi dia itu punya pacar, saya masih ingat nih satu nih. Dia punya pacar, inginnya itu pacarnya jadi istrinya dia. Saya masih ingat itu. Oke. Tapi karena orangnya itu apa namanya yang tidak boleh ini, tidak boleh itu. Posesif ya. Posesif. Akhirnya pacarnya nggak mau. Posesif. Nggak mau. Pencemburu. Pencemburu ya posesif lah. Dorongan untuk melakukan sesuatu. Intinya itu si pacar itu harus ngikutin keinginan dia. Iya. Nggak mau dia. Nggak mau itu ya diputus. Tapi yang lakinya nggak mau diputus lah kan bingung. Istri bukan, suami bukan kan gitu. Diputus nggak mau. Padahal si ceweknya itu udah nggak cocok karena dia terlalu posesif. Akhirnya ya sudah, itu kan akhirnya putus, tapi karena ceweknya putus ya lakinya kan nggak mau. Ngejar-ngejar terus. Ngejar-ngejar terus. Sampai karena dia tidak tahu gimana ceritanya, si ceweknya itu udah punya cowok, itu dia tuh ngintip di rumahnya terus. Saking ngintip lagi ya. Ngintip itu maksudnya itu ya dia pacaran di rumah itu ya mantau gitu. Pergi kemana? Memantau-mantai. Pakai drone. itu akhirnya itu dia nggak, keluarganya nggak tahu sampai beberapa bulan proses itu di rumah tuh ngamuk aja. Si lakinya lah, keluarganya kan nggak tahu. Iya, masalahnya marah aja tapi nggak benar cerita marahnya kenapa. Nah akhirnya dibawalah ketemu dengan saya. Saya kan bertanya biasanya kapan mulai marah Bu, Pak, kan gitu orang tuanya saya tanyain. Ini ya, ini masih bisa saja ngomong, masih bisa, tapi udah mukanya itu muka nggak enak. muka yang nggak tahu, seharusnya pengen sembuh ya, tapi ya nggak tahu ini. Tapi ya saya tanyain sama dia, Mas masih ingat marah-marah di orang tua gini? Iya masih. Saya mau tanya, nah ini kenapa kok marah-marah di rumah itu kenapa? Berarti Mas tuh punya masalah di luar yang Mas nggak bisa nyelesain.
Dengan siapa masalah itu? Jadi maksud nyimpen di situ. Udah nggak usah malu, ngobrol aja. Mas pengen sembuh nggak? Saya pengen sembuh karena saya juga. Kenapa saya marah kok keterlaluan gitu loh? Saya dulu nggak seperti ini. Oke, sekarang saya tanya, ada masalah apa? Nah, dia coba berpikir, masalah apa yang bikin Mas tuh marah? Iya, nggak bisa terbendung, walaupun ini marahnya nggak keluar, nggak bisa keluar. Akhirnya ini Ustadz. Mohon maaf kalau ini tentang masalah saya dengan pacar saya gimana ceritanya. Nah, itu cerita itu. Dia terlalu posesif ini jadi ceweknya kerja itu diteleponi hampir 10 menit lah kan capek. Nah dari situlah akhirnya si cewek nggak mau gitu loh. Saya belum diginiin itu gimana terus? Paling kalau nikah gitu ya. Bisa jadi cewek bacem nanti. Nah, akhirnya dengan begitu dia paham. Jadi ceweknya di mana itu dikuntit, mau ke mall mau dikuntit lah. Nah terus kerjaan kamu gimana? Ya amburadul akhirnya. Ya akhirnya nggak bisa kerja, cuma nguntit ceweknya. Gimana? Bahkan saya punya temannya Pak Ustadz ya, saking dia posesifnya, dia kerjasama sama restoran tempat pacarnya ini makan sama teman-temannya untuk ngasih lihat CCTV-nya. Sebegitunya ada saya punya teman seperti itu. Nah, itu juga ada gangguan dengan jin juga. Sama itu jin semua karena dia tidak ikhlas. Memang itu betul seperti itu. Nah, disinilah sebenarnya bisa kita kerjakan. Kenapa Islam itu mengajarkan kalau punya keinginan jangan terlalu berlebihan. Itu sebenarnya di titik itu. Yang berlebih-lebihan itu nggak boleh. Yang berlebih-lebihan itu tidak boleh. Kalau istri satu bisa satu, ya jangan dua gitu. Mas, bener. Iya. Kalau punya istri satu, ya jangan selingkuh. Jangan dong. Ji, nggak boleh Ji. Nggak boleh. Setuju. Ji, hah? Setuju. Oh, kok kamu Setuju apa? Setuju yang mana? Saya kan sama Haji yang Baik kan harus setuju. Oh ya siap. Nah, di situ itu yang saya amati memang ke arah sana sebenarnya. Jadi OCD atau apapun bentuknya itu adalah gerakan mental seseorang yang ingin diluapkan, bisa atau tidak bisa diluapkan, itu yang menjadikan pukulan balik bagi orang itu. Sebenarnya itu peringatan dari Allah aja sebenarnya. Tapi saya tidak tahu ya tepatnya, karena kalau maunya saya ketemu sama Aliando, ngerti, insya Allah ya atas izin Allah mudah-mudahan saya bisa menganalisa tepat sehingga memberikan doa-doa solusinya, doanya dia harus ngerjain apa aja seperti itu. Jadi seperti itu, karena pada saat saya itu bilang sama masnya, Mas itu kan belum istrinya, kalau yang tadi tentang masalah pacarnya itu yang posesif tadi, lah ngapain itu dikejar-kejar, lah dia ngomongnya ya santai, saya cinta banget, alah sebenarnya cinta banget. kamu ngapain ketawa tuh? Cinta banget. Saya ya Berlebihan juga nggak boleh dong, Ustaz. Pak tuh pernah ngalamin nggak perasaan seperti itu cinta banget? Dia ngalamin pasti Tapi gini, mohon maaf, Ya, saya mau gimana? tanya. Ini kejadian di keluarga saya. Coba. Ini saya apa ini OCD atau? Jadi dulu Pak Ustadz, kalau mama kesel sama papa, aduh, mohon maaf nih, itu selalu bilang, coba lihat papamu tuh, bertahun-tahun kerja nggak punya rumah. Gitu. Nanti kalau kesel lagi, tuh papamu tuh, lihat tuh, selalu gitu, selalu yang disalahkan tuh papa saya gitu ya. Kalau ada apa kesel selalu, lihat aja papamu tuh, mana bisa dia, selalu gitu. Itu OCD atau bagaimana itu? itu jengkel. Terus di saya itu terngiang-ngiang itu Pak Ustadz itu. Itu ke sayanya jadi gimana? Jadi Yang OCD malah kamu nanti. ya toh gara-gara mama berarti. Bukan. Oh, Gara-gara mentalmu sendiri kan yang terima. ya karena kan papa itu selalu digituin tuh. Kalau ada Ya, apa itu papamu tuh. kalau OCD itu biasanya benturannya dengan orang itu sendiri. Benturan. Jadi bukan bercerita, tuh lihat tuh Pak Giono itu lebih kaya dari Pak itu. Itu bukan OCD. Tidak ada faktor eksternal, maksudnya bukan lebih ke eksternal, ya, maksudnya Bukan. lebih ke diri sendiri. Bukan. orang sendiri. Ya. Mungkin Jadi- ini Ustaz, maaf, seperti kita kan sholat jamaah nih. Kadang kalau maghrib dan subuh kan bacanya di jahat. Jahat, ya. Nah, saat
imamnya baca Al-Fatihah kita dengar loh kok tajwidnya berantakan nih. Kesalahan gitu. Kenapa jadi imam nih orang seperti ini? Nah, itu juga OCD juga bukan? Sama, tapi itu bukan OCD. Lama-lama nanti ada suara di sini. Suatu ketika dia sudah begitu, ada suara di sini atau di sini. Itu waktu dia wudu, kamu nggak niat tuh wudu deh. Niat bener. Setelah niat, kamu kentut, kok kentut aku ya gitu. Padahal enggak ya Pak. Padahal nggak tahu juga saya. Saya nggak dengerin. Ada aja kan nggak dengerin saya. Dan kalau Mas Bobi tanya Perasaan ada orang nggak itu, tahu. perasaan bisa jadi. Bisa aja sama seperti Aliando, bukan perasaan. Itu ada yang ngomong di sini. Yang teman-teman dokter atau psikiater bilang itu halusinasi. Ya. Itu yang saya tangani banyak kasus seperti itu. Rata-rata biasanya saya tangani yang begitu itu ustadz. Jadi ustadz karena dia itu bacaannya bagus, dia tertib, dia dakwah. Akhirnya pada saat dia itu mamanya kayak tadi, Haji J tadi bilang kalau mau subuh, maghrib, isya itu kan jar ya. Nah di situ kan dia dengerin pada saat itu dia jadi makmum. Nah akhirnya kan bacaan gitu kok jadi imam. Itu awalnya itu aja. Berarti ada kesombongan. Ada kesombongan. Ada masuk ke arah perfeksionis juga. Iya, ada perfeksionis, Iya, ada kesombongan. Nah itu berbenturan dengan dia sendiri. Dibandingkan gitu ya. Nah, kalau sudah begitu dia memang nggak sadar. Terus mulai itu, mulailah jin itu masuk. Karena walaupun beliau itu ustadz, pendakwah, biasanya nggak akan mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Saya yakin ya kita tanyain karena banyak kasus yang saya tangani itu yang seperti itu, ya memang beliau ustadz. Iya, beliau memang ustadz rata-rata. Jadi saya itu juga bingung, kenapa saya begini? Padahal ini lah iya. Nah, akhirnya saya kasih tahu, disitulah ustadz tidak boleh merasa diri ustadz itu lebih pandai ibadahnya daripada orang lain. Tidak boleh. Kalau memang ustadz pada saat itu jadi makmum, jadilah makmum mengikuti imam. Kalaupun imam ada bacaan salah, dia tidak mereka-reka, dia manusiawi, tidak manusiawi lah. Salah pun dia hanya meleset sedikit-sedikit. Nah itu tetap saya berikan itu karena apa? Jangan sampai ada ujub riya itu muncul di situ. Dan itu memang banyak kasus yang saya tangani ya begitu. Saya tanya, Bapak siapa? Bapak kerja di mana? Cerita. Yang terakhir kemarin ada Ustadz dari Jawa Barat juga. Jawa Barat, tapi dia mau ngomong. Begitu ya begitu. Pendakwah. Iyalah. Pendakwah. Dan di situ juga ngomong saya wudu terus sampai saya marah wudu itu gitu. Bayar siapa yang ngomong gitu. Jadi airnya dibecek gitu kali ya. Kalau boleh kerannya putar gitu ke atas. kalau udah di masjid jangan terima banyak. Nah, ini bosan. Ya, ini memang Apakah perfeksionis itu harus jadi gini? OCD itu harus memenuhi beberapa kriteria seperti perfeksionis, ada emosional dan ada rasa mengkoreksi orang dalam arti mengejek gitu ya. Iya, ada sifat-sifat seperti Harus itu. terpenuhi itu atau cukup hanya dengan perfeksionis aja bisa Salah mengatasi satu ini? saya nggak bisa harus bahwa seperti itu ya. Tapi kalau mamanya kayak tadi wudu atau sholat itu selalu takbirmu salah gitu. Gerakan tanganmu takbir salah itu. Kalau mamanya gitu udah baca Fatihah, mamanya bacaan Fatihahmu salah tuh. Yang ini kurang pendek tuh. Ini kepanjangan mamanya kan gitu. Itu dengar sendiri dia. Nah, di sini memang awalnya wow, bacaan kayak gitu kok. Jadi imam awalnya begitu dia ngomong. Waktu saya tanya gitu, saya gitu, Ustaz begini, waktu Ustaz jadi makmum begini, iya Ustaz. Lah, dan itu berkali-kali, benar berkali-kali. Oh itu yang bikin bacaan saya itu selalu suruh ngulang. Insya Allah seperti itu. Itu beneran ini. Dan alhamdulillah beliau diberi kesembuhan. Nah, seperti ini. Jadi memang harus ketemu. Apakah mamanya pada waktu perfak itu harus ada harus ada emosi, ada ujub riya bahkan sombong mamanya, atau meremehkan orang lain dan sebagainya. Ini memang itu harus memenuhi istilahnya. Cuma yang grade yang bagaimana saya memang kan nggak saya tulis ya ini itu ada dalam otak saya. Jadi intinya memenuhi di persyaratan itu karena kalau saya ngomong sudah betul, nanti titik itulah saya ngajak beliau untuk kembali ke jalan Allah. Jangan begitu lagi mau. Walaupun beliau Ustaz
jangan begitu lagi Ustadz, nggak boleh. Kita dakwah kita ini ada teman kita salah itu kan manusiawi. Teman-teman kita masih manusia, Ustadz juga masih manusia, masih ada kesalahan. Jadi nggak usah kita merasa kita itu yang hebat, merasa ini. Beliau paham. Setelah paham kemudian ada yang di sini, kemudian selesai, kemudian biasanya beliau itu sholat asar, sholat duhur mau asar itu kadang itu udah mepet mau asar itu baru selesai wudhu dari azan duhur. Kan bingung dia. Sudah baru selesai wudhu, baru takbir baca, salah-salahin dari asar maksudnya. Jengkelnya minta ampun. Panjang itu ya Kelebihannya satu, asarnya tepat waktu. Tapi kan belum duhur. Akhirnya jamak akhir. Jadi benar. Jadi beliau gini, waktu ketemu sama saya selesai kasih tahu itu, alhamdulillah pada saat itu memang dia terakhir. Kemudian saya bilang bentar lagi ini maghrib Ustadz boleh sholat di sini. Ya nanti saya masih ada pasien, nanti kita ngobrol. Selesai sholat maghrib saya masuk lagi ada pasien. Kemudian selesai mau isya, udah ketemu, memang di sini beliau masih di sini gitu loh. Dari sini kemudian saya tanya gimana Ustadz? Alhamdulillah wudhu saya udah gak ngulang. Itu cepat sekali loh. Alhamdulillah. Makasih Ustadz ya. Karena beliau juga sebagai pendakwah paham. Paham. Jadi nggak boleh ini, nggak boleh itu. Iya. Memahami apa nasihat Ustaz. Iya. Memahami. Nah, kalau mamanya saya begini tuh ngomong sama orang-orang yang pintar malah nyelah. Ustadz juga Ustadz kan. Malah gituin saya nanti. Bisa jadi dia kena OCD juga nanti tuh Ustaz yang gitu ya. Makanya dia kena OCD itu karena begitunya. Menganggap dia paling baik. Iya. Kalau ya dulu juga ketika di kerjaan gitu misalnya syuting nih Pak Ustadz. Waduh tadi kenapa nggak ngomong begini ya atau improve nggak begini ya? Itu tuh syuting tuh terbayang terus kita ya. ngulang. Akhirnya kan simulasi banyak gitu ya. Nah tapi yang aku rasain nih Pak Ustadz ya, dengan beragama, dengan mempelajari tauhid, dengan kita beristighfar gitu kan, itu menjadi salah satu yang mengurangi lah minimal. Gitu Punya ya. rambu-rambu. Konsep ketuhanan itu betul-betul orang itu akhirnya belajar tauhid itu meyakini bahwa segala sesuatu itu terjadi atas izin Allah, bahwa akhirnya kalau udah terjadi baik buruknya ya kita dievaluasi buat ke depannya kan begitu ya Pak Ustadz. Nah ini ada pertanyaan yang mungkin agak sedikit keluar-keluarnya Pak Ustadz. Ini pertanyaan sebetulnya udah lama apa yang saya tanya sama Pak Ustadz. Ketika seseorang itu tidak memiliki agama misalkan ya, apakah dia akan tetap juga ketika dia tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah karena nggak punya Tuhan gitu, apakah ada godaan dari jin ataupun setan, ataupun jin dan setan mereka tidak ada tantangan karena orang ini nggak punya agama atau seperti apa? Sama aja ya. Itu kan nanti tergantung keilmuannya dia. Nanti Allah itu hanya Allah lah ya. Kalau saya nggak bisa menghakimi yang seperti itu. Intinya tetap sama aja. Kalau seseorang, siapapun orang yang saya jawab, yang Muslim, yang tahu betul, ya Muslim itu kan istilahnya agama kita yang diridhoi Allah lah ya. Kemudian yang tahu tentang itu kalau memang seorang Muslim itu dia itu mengerjakan sesuatu kebaikan aja, tapi tidak Bismillah, itu jin masuk. Ya udah itu aja, ringannya begitu. Itu tidak Bismillah dan pekerjaannya bagus, itu jin masuk. Apalagi sudah perfeksionis nggak baca Bismillah. Nah iya, itu kan jinnya malah ceker semua nanti. Apalagi dengan emosi, terus kemudian ada sombong, ada macam-macam. Nah ini kan sebenarnya jinnya kan lebih tinggi. Yang aku pernah cerita sama Pak Ustadz ketika ada Astrada itu, yang otaknya di luar kan? Iya kan? Aku pernah cerita sama Pak Ustadz juga. Akhirnya anaknya otaknya di luar Ya, beneran. akhirnya pas dia punya anak otaknya di luar. Lah ya itu, Allah. makanya itu nggak boleh. Jadi dia merasa lebih pintar daripada orang itu waktu itu. Makanya tidak boleh. Itu Allah punya hukum misalnya yang tidak bisa diceritakan oleh orang yang merasa sekarang itu modern. Nggak bisa. Kenapa? Saya bisa cerita. Saya bukan seorang punya ilmu psikologi yang hebat yang harus sekolah lah ya. Saya juga tidak punya ilmu kedokteran yang hebat seperti yang teman-teman sekolah. Tetapi memang alhamdulillah atas izin Allah apa yang saya hadapi alhamdulillah diberi kesembuhan. Nah, di situ itu kan berarti ada yang saya ketahui adalah sebenarnya teman-teman yang sakit atau pasien yang sakit ini saya ajak untuk kembali pada jalan Allah. Hanya itu sebenarnya kuncinya.
Saya akan kemana-mana, hanya saya ajak untuk kembali sama Allah. Kalau mau, ya Allah memberikan kesuburan. Kalau nggak mau, ya nggak bisa. Macem-macem, kena apa skizofrenia atau OCD itu macem-macem sebenarnya. Jadi kalau saya tinggal apa sih ini marah-marah mulu gitu. Marah-marah sejak kapan? Nah, itu nanti saya urut ketemunya waktu ini ada masalah apa. Nah dari situlah mulai saya menganalisa, oh ini dari masalah ini, kemudian saya tanya dari urutan itu. Karena pola pertanyaan saya memang tidak tertulis seperti seorang psikolog, jadi ada kerangkanya, enggak. Tapi saya tahu lah insya Allah. Karena saya pada waktu tahu seperti itu, tahu bahwa itu ada jin yang ngehack otaknya. Sehingga di pendengaran atau otaknya itu dengar ada sesuatu yang ngomong. Nah itu yang dikasih obat penenang agar omongan itu nggak ada. Tetapi ya tergantung orangnya. Kalau orangnya itu memang dablek ya omongan itu tetap masih ada aja. Seperti itu. Nah intinya sekarang bagaimana OCD itu bisa diatasi, dihilangkan atau jangan sampai kena OCD ya jangan merasa perfect seperti itu. Kalau mamanya diizinkan oleh Allah Ta'ala itu bisa tahu agama ya jangan merasa hebat, jangan ngejek orang lain, jangan ngejek orang lain, jangan ngejek ibadahnya orang lain, jangan ngejek pengetahuan agama orang lain kalau tidak punya dalil yang benar. Kalau dalil itu katanya ya itu belum tentu benar. Nah disinilah saya mengajak itu jangan seperti itu karena itu bahaya sekali. Ya kalau bisa ketemu dengan yang orang yang diizinkan oleh Allah Ta'ala bisa. Kalau nggak bisa sampai matinya dia minum obat penenang. Sampai matinya. Itu saya jawab sampai matinya karena memang itu susah sekali diobati. Kecuali orang-orang yang diizinkan oleh Allah Ta'ala. Orang-orang diizinkan oleh Allah Ta'ala siapa yang bisa menceritakan? Kayak umpamanya skizo, OCD itu diawali adalah pikiran dia menarik jin itu masuk. Kemudian menarik ifrit itu masuk mengunci. Kalau ada pikiran dia yang keluar dari ayat-ayat Allah mulai dajjal itu masuk mengunci jin dan ifrit. Udah. Kalau udah itu begitu saya cerita. Nah itulah tipikal salah satu yang kerangka-kerangka OCD itu seperti itu. Nah kalau memang mau keluarin aja. Saya sudah ngasih kok analisanya. Kalau mau ngeluarin jin atau ifrit atau dajjal keluarin aja kalau mampu. Kalau saya begitu, silahkan. Gimana caranya? Kalau memang tahu. Nah kalau saya tetap saya ajak kembali ke jalan Allah karena di situ sudah dijelaskan bagaimana Allah itu memberikan tobatnya seseorang itu diterima. Si jelas pakai ayat ini. Illal ladzina tabu waslahu wabayadu. Baru nanti Allah menjawab faulaika tubu alaihim. Laladina tabu mereka yang telah taubat. Jadi saya memberikan analisa, kemudian orangnya itu paham, saya ajak untuk taubat, jangan begitu lagi. Waslahu melakukan perbaikan, jangan begitu lagi. Mau, dia jawab mau, insya Allah saya akan belajar. Wabayanu senantiasa memberikan nasihat kebaikan, kebenaran baik dari Quran maupun hadis. Nah itu baru nanti Allah menjawab faulaika tubu alaihim. Artinya adalah maka tobat mereka yang aku terima. Allah maksudnya yang terima. Itu sudah jelas. Nah kalau orang mau mengobatin apa aja ya memang harus melalui tahapan ayat ini. Nggak bisa kalau dibacain ini, nggak bisa kasih air putih. Gimana bisanya lewat air putih? Istilahnya nyareatnya di dalam syariat Islam aja nggak ketemu ya nggak akan bisa. Mau kayak apa nggak bisa. Sudah hafal saya. Kemudian orang yang hilang ingatannya itu bagaimana? Ini orang nggak pernah tahu. Kenapa orang bisa hilang ingatan itu kenapa? Kalau orang kan mikirnya kesantet. Kalau saya enggak, hilang ingatan itu murni hilang ingatan. Murni dari dia sendiri. Biasanya ada masalah, ada ini. Seperti itu. Ya kan? Jadi kalau OCD, orang itu harus kembali ke jalan Allah. Yang merasa perfect jangan, yang emosional dengan keperfektan itu jangan dilakukan lagi. Semata-mata karena Allah dan belajar untuk tawadu, rendah hati. Kalau ada orang lain yang keluar dari jalur perfectnya kita, ya normal biarin aja. Oh memang orang lain mau gimana? Menanggapinya santai aja. Santai aja kan, namanya saya memberikan sesuatu amanah pada AJJ diberikan ke istrinya. Saya tahu amanah ini gambar istrinya AJJ mau lapel, kemudian kemoceng. Ini kan gambarnya AJJ istrinya. Ini kenapa ini kamu gini Ci mamanya? Lah kan saya ngomong. Mau ngomong saya berikan ke istri saya ya pasti nggak mau kan? Padahal saya juga udah tahu sebenarnya. Ya, tapi di situ saya tahu, ya saya nggak marah sama Cici. Kenapa? Nggak apa-apa. Saya mending dikadalin aja nggak apa-apa sama Cici.
Pak. Ustaz, ini permisi, mohon maaf. Silakan. Datuk. Kembali ke kasus mama saya nih Pak Ustaz. Mamah lagi. Ini kan Mamanya anak-anak atau mamanya mamanya anak-anak? mama saya. Mamanya anak. Mama saya ini. Saya kan Orang tua. jadi karena sering seperti itu kepada papa ya, akhirnya tuh lihat papamu tuh, papamu tuh. Nah, akhirnya ya Menilai yang jelek saya Bapak. ingat itu bukan hanya papa aja yang digituin. Nah ini mohon maaf ya. Aduh. Kadang adik saya juga sering digituin tuh Pak Ustaz. Tuh, adikmu pergi aja dia ngoyor, tak ngomong salam ini. Wah. Kalau lah tadi itu bukan OCD seperti itu, alhamdulillah. Tapi apakah itu menjadi satu catatan kesalahan di hadapan Allah itu? Sebenarnya ada beberapa yang mana salah, mana yang benar. Satu, momennya itu adikmu pergi aja nggak salam, itu benar. Jadi itu nggak salah menurut saya. Itu sudah benar. Karena apa? Orang itu memang harus punya adab, apalagi dengan orang tua. Punya adab. Bukan mentang-mentang nggak boleh. Kalau saya malah nggak boleh. Itu kan ke orang tua nih. Nah itu orang tua benar. Jadi orang tua mau memberikan pelajaran khususnya pada kamu. Nah, kalau memang beliau itu memberikan pelajaran kepada kamu, nah, sebenarnya orang tua tanpa bicara itu sebenarnya mau bilang sama kamu, itu ngomong tuh sama adikmu. Nah, kamu kan nggak kamu sampaikan, baru sekian puluh tahun baru ngomong, nah ya akhirnya kan nggak kesampaikan. Kan baru Siapa yang salah? paham itu, Pak Lah, Ustaz. siapa yang salah gitu ya? Kok saya jadi salah nih gimana? Jadi kalau yang itu benar, itu benar. Kalau yang itu benar. Tapi kalau tentang Papa Haji, betul. nah itu bisa aja namanya juga ibu-ibu, wanita. Ya, Itu sebenarnya kadang-kadang butuh diperhatikan. Kadang-kadang butuh juga diberi kesenangan dikit lah. Beli kasih uang teh buat beli apa bedak, beli kincu-kincu yang agak oren-oren dikit. Ini kalau didengar mama seneng. Lu Nggak pernah, lu kan nggak apa-apa. Ini kan dikasih jalur, dikasih jalan sebenarnya ya. Karena bagaimana? Lu sebenarnya yang namanya istri itu kan memang harus diperhatikan juga sebenarnya. Iya, harus Ustaz, seperti itu. Lagi kalau lagi apa lagi sih? Kalau saya juga gitu bosan kalau mau istri di mall bosan itu butuh dorongan kuat saya. Apa? Dorongan untuk bubur ke parkiran. Kacau. Pernah mengalami juga. Iya. Saya itu saking menghormat sama istri saya itu. Saya kasih jalan keluar. Gimana? Tiap pagi itu HP saya serahin sama istri saya. Dorongan gitu. Dorongan buat. Aduh, istri saya cengar-cengir aja ya. Iya. Ya, jadi intinya ada beberapa yang tetap benar, beberapa itu bukan, nggak bisa dikatakan itu OCD karena bisa aja hati beliau itu kan kita nggak tahu. Tapi kalau kamu cerita seperti itu, saya ada terlintas bahwa ada banyak hal yang belum bisa diberikan waktu itu. Iya, Pak Ustadz. Sehingga melihat teman-teman yang lain itu kok kayaknya bisa seneng, kok Iya. aku kok enggak. Nah, Iya. itu kali dulu ya bisa ngomong, dulu pernah ngomong sama Papa Haji, Iya. tetapi kayaknya nggak direspon. Seperti kalau mamanya dulu, kamu waktu remaja dulu kalau dikasih tahu pergi dari rumah kan nggak respon kayak gitu, nggak pulang dicari-cari, jawab. Saya juga kasihan sama papa ya. Lah saya itu bilang sama kamu yang pergi, Iya, kok iya, kasihan betul, sama betul, Papa. Pak Ustadz. Saya, aduh. Jadi gimana ini? Iya. Gitu ya. Jadi memang Kok jadi salah semua ya? Iya nggak apa-apa. Nah, berarti- Kan itu kan harus belajar aja. Benar. Ya. Berarti pusat yang kita garis bawahi di sini adalah OCD yang kita bahas itu yang sudah katakanlah stadiumnya cukup tinggi lah ya. Tinggi atau rendah sebenarnya sama saja. Iya. Atau belum lari ke arah OCD juga nggak apa-apa. Tapi kan harus tahu dulu. Jadi saya ada yang nggak beres nih di saya seperti itu. Ada tindakan yang kompulsif seperti pemaksaan yang di luar kesadaran itu. Nah itu berarti teman-teman harus melihat beberapa faktor yang tadi Pak Ustadz, ada sesuatu yang terlalu berlebihan ketika menghadapi satu hal lah kurang lebih seperti itu. Bisa sebenarnya OCD sama, ngomongnya kayak teman-teman dakwah itu kepinginnya dihormati, itu OCD juga kelas ringan tapi besok di hadapan Allah Taala itu berat sebenarnya, ingin dihormati jadi dia tuanu gitu. Nah, itu juga berat. Pejabat yang dia itu pengen diladeni, nah itu ya OCD juga.
Iya sih bener ya. Karena dia pingin kalau enggak marah-marah. Kompulsif juga tuh. Tindakannya kompulsif kan. Tapi nggak sadar juga kan gitu. Seperti memaksa bahwa orang harus menghormati dia kan Iya. gitu ya. Sama kalau mamanya mau makan tahu goreng itu satu masih kurang mau lagi gitu ya. Iya bener. Iya bener. Itu bukan OCD, Keinginan. tahu kalau Itu rakus. Keinginan itu. Iya itu keinginan. Jadi Jadi tahunya diameternya harus sekian. Yang potong tahu repot. Jadi sebenarnya caranya seperti itu. Ini analisa aja. Jadi kalau memang ada teman-teman yang selalu berlebihan, ya belajarlah untuk tidak lah. Menempatkan diri pada porsinya. Iya, seperti itu. Makanya kalau di dalam Islam ada tawadu itu ya seperti itu. Jangan istilahnya itu pamer. Oh nggak ada apa-apa, nggak ada masalah kok pamer. Kan ada orang itu ya. Kecuali kayak umumnya Mas Bobi tanya tentang OCD, ya saya jawab karena saya dititipi amanah oleh Allah Ta'ala untuk menjawab. Karena apa? Insya Allah saya tahu di titik itu. Walaupun saya bukan psikolog atau psikiater atau dokter, tapi insya Allah saya tahu. Karena itu ranah-ranah para jin masuk seperti itu. Kalau menurut saya justru Pak Ustadz, analisa Pak Ustadz itu, ini jujurnya saya Pak Ustadz ya, karena kan saya juga teman-teman psikolog banyak, psikiater banyak, gitu kan. Ada beberapa lah banyak. Jadi analisa Pak Ustadz itu ada analisa secara psikolognya, hubungan dengan yang orang lain, kemudian ada pendekatan secara agama. Jadi menurut saya itu lebih menyeluruh, komprehensif ya. komprehensif betul. Iya. Oh ya kesini ada banyak pilihan bagaimana cara kita untuk melewati dari hal-hal Dunia akhirat lah ya. itu dia. Alhamdulillah. Ya Alhamdulillah, intinya insya Allah seperti itu. Jadi OCD, insya Allah mulai masa-masa ini insya Allah tetap masih bisa diatasi. Karena beberapa yang tadi saya cerita, beberapa orang yang saya hadapi dengan karakter penyakit seperti skizo, OCD atau yang lain-lain, alhamdulillah sudah, khususnya skizo itu Udah membaik ya. udah hampir 100% itu diberi kesembuhan. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah itu Allah ya, karena memang Allah mengizinkan, barangkali juga karena analisa tepat, kemudian orang yang saya ajak itu mau. Kalau orangnya nggak mau nggak bisa memang. Ada istilahnya dia skizofrenia itu, di sininya gambarannya itu orang yang hubungan suami istri. Di sininya. Kok bisa? Ya memang bisa, ada macam-macam. Skizo itu macam. Di sini itu hubungannya cuma suami istri. Saya cuma lihat wajahnya gini. Kenapa itu ada hubungan seperti itu? Ya, kalau saya mikirnya ringan. Orang ini pingin berhubungan, tetapi kayaknya ada penghalangnya, hanya itu. Nomor satu adalah jauh dari istrinya. Kalau dia laki-laki, dia jauh dari istrinya. Kenapa sih? Saya dilihatin patung. Aku nggak lihat kok. Aku malah lihat kopi. Kalau istrinya Tung itu kan karena takut di swab aja, jadi ya kalau Tung ada sesuatu ya jangan salahkan Tung sebenarnya. Iya, karena di swab takut, disogrok takut, padahal ya nggak apa-apa loh. Padahal di swab itu dikasih uang sama Tung juga kan gitu. Jadi gimana enggak, itu, Pak Ustaz? Hah? Jadi gimana? Dia ambil ATM sendiri ya. Jadi Nanti tersinggung. enggak lah, cengengah saja. Jadi sampai mana tadi saya mau cerita? Punya keinginan. Jadi Sampai istrinya jauh. ya, jadi kalau istilahnya tadi ini saya tambahkan lagi beberapa macam kasus skizo atau OCD. Jadi di sini istrinya bisa jauh atau bisa karena yang datang itu dengan istrinya, atau maaf ya bisa-bisa bapak ini punya selingkuhan yang dilarang sama istrinya, akhirnya istrinya waktu itu langsung ngekek ketawa. Itu yang tepat Ustadz. Lah istrinya ngomong. Maksudnya oh iya, istrinya udah tahu kalau suaminya punya selingkuhan. Iya. Dijagain. Dijaga lah, akhirnya kan dia nggak bisa selingkuh. Ini kan kepikiran terus mas. Ya, terus. Iya. Bukannya Lah itu. Langsung gue. Iya, memang makanya kasus yang saya saya alami itu banyak ya seperti itu. Itu istri yang ketawa, beneran serius. Ustadz bisa tahu
Ya, bukan saya tahu karena ini pengalaman, bukan pengalaman yang selingkuhnya, bukan pengalaman terima pasien yang kayak gitu. Itu jinnya laki atau perempuan yang maksud itu Pak Ustadz? Saya belum nginjen. Oh, kalau Bang Haji tahu? Berarti istrinya yang menyebabkan suaminya sakit seperti itu. Bukan istrinya. Sabar. Jadi jadi karena suaminya itu selingkuh, istrinya tahu keep, Ya, dijaga. jaga lah. Kan gitu aja. Namanya ininya udah minggir-minggir itu. Oh, itu kalau ketemu sama selingkuhannya, selesai deh. Apanya? Maksudnya nggak sakit lagi kalau ketemu. Iya, bener. Untungnya si suami ngomong kalau mama pingin saya sembuh ya izinkan. Nggak boleh juga ya. Tapi bukan karena pelet itu Pak Ustadz ya? Bukan, kalau pelet nggak seperti itu. Oh. Nggak ada gambaran dia melihat hubungan suami istri tadi, nggak ada. Laki bisa dipelet juga, Ustaz. Hah? Laki bisa dipelet juga sama wanita. Ngarep. Ini belum sembuh sampai sekarang. Itu akal-akalan kayaknya. Ini kayaknya mencari pembenaran ya DJ nih. Aduh, Ji, jangan sih. Nanti kalau kedengar aja li gimana nanti? Saya ganti dimarahin nanti. Suaranya yang dengar. Jangan sebenarnya mungkin repot. Pak Haji udah tahu kalau dipeleh, cuman apa nih? Terusin aja. Maksud saya tuh Haji itu sebenarnya mikirnya gini, aku dipelet nggak ya sama istri? Kenapa? Nah ini kalau kita ngobrol, kenapa? Oh, saya tuh kok nurut sebenarnya. Iya. Saya Kok dijelasin? Dia nggak berani ngomong. Ustaz, tolong hilangin peletnya nggak? Jadi intinya adalah memang banyak kasus yang seperti itu. Maaf sekali ya sedulur beriman, biar agak Intermezzo, tidak intermezzo di luar yang serius. Sebenarnya skizo atau OCD itu banyak sekali ragamnya, sangat banyak sekali ragamnya. Ada yang kena skizo disuruh bunuh tetangga. Saya itu tanya, akhirnya ketemu gara-gara ayamnya dia tuh kabur di rumah tetangga. Dia punya pikiran ayam saya dicuri tetangga. Habis itu detik itu langsung ada suara itu. Setelah itu ada suara tuh bunuh tuh si itu gitu. Nah, karena dia sudah curiga yang kuat. Gitu. Jadi memang ada macam-macam seperti itu dan banyak sekali ini di dunia. Anak kecil dibully seperti itu bisa. Anak kecil yang dimarahin orang tuanya akhirnya dia drop bisa. Semua tekanan ini, makanya kita harus hati-hati. Insya Allah kalau ini sudah bisa menjadi ilmu bagi semuanya, ayo kita belajar menjadi orang yang belajar baik, lembut, itu ya. Bagi yang suka nyuruh ngepel, nyuruh cuci-cuci, setrika, ya belajarlah untuk Ikhlas. yang nyuruh. Oh, saya yang ngomong disuruh. sama kalau yang disuruh ikhlas. Ya dapat pahala, Ustaz. Ya, pahala itu ikhlas ya harusnya ya. Ikhlas itu ya semampunya. Jadi kalau mamanya kalau di WA suruh cuci-cuci ya Mas Trika langsung berangkat, nah itu takut bukan ikhlas. Ini jadi curhat para suami ini. Emang tipis sih ya. Coba Mas Robi, penyakit OCD itu sebenarnya Jadi begitu. Insya Allah seperti itu ya. Insya Allah. Nah, intinya doanya sebenarnya kita belum bisa ketemu sama yang benar-benar kena OCD, tapi gambaran OCD insya Allah seperti itu. Bisa disembuhkan apa tidak? Itu terserah Allah Ta'ala dan juga orangnya. Kalau orangnya mau berubah, saya sangat sering mengalami, nggak pas ya, menangani pasien-pasien seperti itu, kasus-kasus seperti itu. Alhamdulillah banyak diberi kesembuhan oleh Allah. Saya bilang diberi kesembuhan oleh Allah. Jadi bukan karena saya hendak, ini Allah betul. Jadi bagaimana? Insya Allah mudah-mudahan ada jalan keluar. Nah, mudah-mudahan acara ini, YouTube ini bisa memberikan gambaran kepada teman-teman semuanya yang terkena skizo, yang terkena OCD atau yang lain-lain lah. Ya, mudah-mudahan seperti itu. Amin. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya. Silakan ditutup Mas. Baik teman-teman semuanya, sedulur-sedulur dari Ustadz Dan Official Channel, dari Pak Tum dari channel, Haji juga semuanya, Pak Ulan, para netizen semua, artinya
Mari sama-sama kita belajar untuk menempatkan hati, pikiran, dan tindakan kita dalam situasi apapun sehingga kita tidak terlalu menjadi orang yang ambisius, yang terlalu menginginkan sesuatu berdasarkan nafsu kita. Kemudian bersegeralah kepada ampunan Allah ketika memang sudah merasakan gejala-gejala seperti yang disebut tadi awal. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Mas Daru atas analisa dan jawabannya. Atung terima kasih juga atas pertanyaannya. Pak Yudi terima kasih atas hiburannya. Hiburan lagi. Mulai juga terima kasih semuanya. Insya Allah kita ketemu lagi di vlog selanjutnya. Mudah-mudahan sesuatu yang lebih bermanfaat lagi. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.